Selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Senin 1 Desember 2025. Kita akan update lagi dari saham konglomerasinya Pak Prayogo Pangestu ya, yang sepertinya lagi nunggu momen ya, nunggu momen besar untuk breakout kembali karena lagi cenderung sideways ya, kecuali cuan yang sepertinya sudah terbang duluan ya. Hari ini kita akan bahas acuan, BRPT, TP, ya, dan GCCO. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG kembali untuk hari ini, Senin. IHSG itu menguat tipis ya, 0,47%. Charternya sudah mulai terlihat ya, ini dia masih uptrend ya, masih uptrend, selalu bergerak di atas MA200 ya, selalu terjaga. Ini sempat konsolidasi dan di breakout dan saat ini memang cenderung lagi konsolidasi kembali ya, konsolidasi dan retest ke support minornya ya, yang warna biru ini adalah support minornya dan sudah di-retest ya, hari ini juga di-retest dan sudah terbukti mantul. Jadi saat ini IHSG masih sangat uptrend dan terjaga di area support minornya ya. Apabila kuat bertahan di area support minor di area 8.480 masih ada potensi IHSG untuk bikin higher high kembali ya, untuk jebol lagi di high sebelumnya di 8.622. Masih sangat uptrend untuk IHSG saat ini, lagi konsolidasi wajar ya di area atas, memang cukup jauh dari supportnya ya. Support EMA 20-nya masih di 8.420-an. Masih bagus IHSG. Saat ini memang lagi di pucuk, lagi konsolidasi di area support minornya ya. Momentum masih bagus, masih golden cross ke atas, memang momentumnya masih sangat naik dan belum ada tanda-tanda dia patah tren ya. Apabila support minornya ini di-break, kemungkinan akan turun ke MA20-nya, tapi sudah di-retest ya, hari ini sudah ada ekor dari bawah menandakan support minor ini cukup kuat ya untuk menahan penurunan IHSG. Masih bagus IHSG, sudah mantul dari area support minornya, masih ada potensi kuat untuk menuju 8.620 duanya kembali untuk IHSG. Oke, saham pertama ya, kita ada cuan untuk hari ini, dia tuh melemah tipis 0,37%. Charternya sangat uptrend ya, terlihat dari garis moving average-nya di atas MA200, MA50 dan MA20-nya, dan ini juga ada dot-dot warna hijau super trend ya. Jadi super trendnya sangat uptrend karena sudah keluar warna hijau ya, dan sudah di breakout ya, super trend yang downtrendnya yang warna merah sudah di break dengan volume dan saat ini sudah higher high, tapi dia lagi inside bar ya, inside bar dari candle yang ini ya, sempat ada ekor dari atas dan dua candle yang merah hijau ini dia lagi di area inside bar yang ini ya. Jadi untuk supportnya masih bisa dipakai di area mother bar ini ya. Ini juga ada sedikit gap, sepertinya dia bikin gap di area 2.420-nya. Koreksi kalau apabila salah ya, ini sebenarnya ada gap di area 2.400-an-nya dan itu adalah area neckline dari cup and handle-nya ya, dia di area 2.320 dan apabila ditarik dari swing low ke swing high-nya ya, itu adalah area 0,3 ya. Kemungkinan untuk saham uptrend itu dia akan retest lagi di 0,3, jadi terkonfirmasi cukup bagus dia. Secara polanya dia ada cup and handle dan sudah di break ya, sudah di break dan saat ini memang terkena resisten ya. Terkena resisten di area 2.700-an dan sudah mulai konsolidasi ya, sebenarnya dia konsolidasi hari ini merah, tapi ada ekor dari bawah, tapi belum pasti ya karena untuk supportnya masih cukup jauh sebenarnya karena masih dalam inside bar dari candle yang ini ya di area di 27 November ya. Itu support masih bisa dipakai di 2.400-an, itu adalah area support cukup kuat nanti itu cuan ya, karena apabila besok hijau dan nggak berhasil breakout 2.730-nya, kemungkinan dia akan sideways ya, cenderung sideways dan nanti akan uji retest lagi ya kembali di area 2.400. Secara volumenya dia masih oke ya, ini pas breakout dengan volume besar ya, ini volume sudah mulai muncul dan hari ini koreksinya dengan volume kecil ya cukup bagus secara fresh action-nya, tapi memang secara fresh action-nya dia sudah di area resisten ya. Apabila ini di breakout
Ada potensi lagi untuk uji di 2.890, tapi memang harganya sangat nanggung ya, sudah di atas, apabila yang beli, di support-support ya, di area MA 20 sudah floating profit lumayan ya, jadi takutnya nanti yang beli di bawah ini bisa diguyur ya tentunya pada TP, jadi malah turun. Untuk sayang sekali nanti apabila kita dapat, malah nyangkut duluan ya, karena ini belum bikin swing low ya, ini swing low-nya dan ini belum sepertinya ini mau bikin swing high dulu ya, swing high di atas kemudian bikin swing low-nya di bawah ya. Jadi kita tunggu area swing low-nya aja untuk swing di area 2.400-an karena MA 20-nya cukup jauh ya, takutnya dia koreksi lagi ya ke deket-deket MA 20. Jadi saat ini cuan sangat uptrend bisa tunggu di area 2.400-annya. Momentum MACD-nya pun bagus, masih golden ke atas. Artinya apabila ada koreksi bisa kesempatan buy on weakness ya untuk cuan. Kita coba lihat Broksumnya per hari ini ada small distribusi ya, Excel keluar, retail sudah keluar ya, cukup menarik sebenarnya. Ada BK masuk, kita coba lihat dari pas kenaikannya ya dari tanggal 19, November ya. Ini adalah dari 19 November ya, maaf. Jadi tadi saya tariknya dari 19 November ya, pas dia mantul dari MA 20-nya masih ada yang masuk, retail sudah rata-rata keluar ya, ada BKLGMG di average 2.450 ya. 2.450 kita tandai ya. Jadi dia area ini ya, jadi dia beli di area neckline-nya ya, neckline-nya di KPI handle-nya. Jadi apabila ada koreksi itu ke area itu cukup bagus ya, di area 2.400 sampai 2.450 itu adalah kemungkinan area yang cukup kuat untuk, cuan ya, bikin swing low ya. Kita coba lihat Broksum per hari ini ya. Per 1 Desember, masih netral ya, LIF, LGJJ masuk, masih netral sebenarnya secara Broksumnya kemungkinan akan sideways dulu ya, karena memang masih ada, broker yang keluar, ada CCA, KZP, retail sudah mulai keluar, sepertinya akan sideways dulu ya, dari teknikalnya pun sepertinya dia akan di bawah sideways dulu ya. Jadi untuk saat ini cuan kemungkinan akan sideways dulu, kita tunggu di area 2.400 untuk area buy and weakness-nya ya, karena dia dulu adalah neckline dan kemudian akan di-retest. Jadi apabila ada koreksi ke arah situ cukup menarik, untuk tektokan ya, jadi masih ada range sekitar 10%. Jadi cukup menarik ya untuk cuan diperhatikan ya di area 2.400-nya, risk reward-nya cukup menarik ke area itu. Apabila mantul di area 2.400-an bisa spekulasi buy, nanti targetnya bisa di TP pertamanya di 2.700 dan di TP berikutnya di swing high sebelumnya ya di area 2.890 dan itu belum di-retest ya, belum di-retest sama sekali, kemungkinan akan di-retest ya beberapa hari atau minggu mendatang. Masih bagus cuan saat ini, kemungkinan akan sideways dulu ya, nunggu momentum lagi, karena momentumnya masih dihapus sebenarnya masih bagus kalau dengar ke atas, tinggal tunggu dia swing low sedikit lagi ya, swing low sedikit lagi, kemudian nanti di-break kembali untuk naik sampai di 2.890, masih bagus untuk cuan. Oke, saham kedua kita ada BRPT. Hari ini tuh melemah 3,07%. Secara trennya kita lihat dari MA-nya ya, masih uptrend ya, dia berada di atas MA 200 cukup jauh dan saat ini dia masih uptrend ya, sudah masih uptrend dan cenderung saat ini sideways. Ini setelah dia breakout ya, breakout selalu bikin air high dan setelah itu dia cenderung ada koreksi ya, dan cenderung ada koreksi dan ini koreksi ya. Dan sudah membentuk base ya, sudah membentuk base. Ini kelihatan ya di area supportnya si area 3.280-an dan area resistennya di 3.880. Ini sudah bagus ya dia rally kemudian cenderung koreksi dan sudah membentuk area base ya. Jadi sudah konsolidasi artinya secara perkerasannya dia sudah menahan penurunan dari BRPT dan saat ini lagi uji lagi ya retest ya ke area support. Jadi untuk BRPT karena masih area sideways kita pakai strateginya buy on weakness ya di area 3.350 sampai 3.280. Itulah area buy on weakness-nya BRPT. Nanti apabila naik ya naik ke uji resistennya
kita bisa TP sebagian dulu ya, karena memang lagi sideways. Jadi kita beyond weakness tektokan dulu ya, apabila nanti dikasih breakout, ada konfirmasi breakout bisa buy kembali ya, buyback ya. Tapi apabila dikasih turun berarti kita sudah me- mengamankan ya, mengamankan dari profitnya ya. Takutnya nanti dia kena resisten dan turun malah sayang. Jadi bisa TP sebagian di area resisten di 3.870-an. Apabila ini di break, kemungkinan akan seperti bikin cup and handle juga ya, ini seperti cup and handle walaupun tidak terlalu sempurna ya, tapi hampir cukup bagus ya prestasinya ya, sepertinya dia bikin eee, double bottom ataupun cup and handle ya. Jadi nanti akan koreksi ke arah ini dan mantul kembali apabila 3.890 ya, atau di 3.900-nya di break dengan volume, nanti akan uji lagi resisten di atasnya di 4.300-an dan itu belum disentuh sama sekali ya. Jadi kemungkinan besar masih BRPT masih akan uji retest kembali ya. Ini adalah neckline-nya ya, jadi potensinya cukup kuat nanti akan di-retest. Secara volume juga masih bagus ya, ini area sideways ya. Area sideways dan pas candle hijau dia ada volume masuk ya, ini ada volume masuk. Ini juga ada volume masuk dan 2 hari ini koreksi ya, tapi volumenya kecil. Jadi secara volumenya masih bagus saat ini, lagi sideways dan pas koreksi dengan volume kecil, jadi bisa beyond weakness ya. Secara momentumnya juga bagus ya, dia tinggal tunggu momentumnya golden cross ke atas dan volume masuk dan block-nya masuk, kemungkinan akan cukup besar di neckline-nya di 3.870 ini di break ya, nanti untuk uji lagi di 4.200-an ya. Kita coba lihat Broksum dari tanggal 28 Oktober ya di sini ya, pas di area sideways-nya ya. Di area sideways-nya seperti apa, Broksumnya masih small distribusi ya, ZP keluar ya cukup. Tapi ada HP dan BB ya, ini Excel nggak tahu ini retail atau apa, barang cukup banyak juga di 3.600 ya. Jadi apabila itu retail kemudian masih ada nyangkut ya di 3.600 karena hari ini cuma di 3.470. HP masih nyangkut ya, masih di atas. BB juga masih ada di atas ya di 3.500-an ya. Masih di area ini ya, di area MA20-nya ya. Jadi masih floating loss sedikit ya untuk BRPT, untuk HP XLBB ini ya. Tapi ZP memang cukup keluar. Coba kita lihat Broksum per hari ini gimana ya. Per hari ini masih ada netral, tapi HP udah masuk lagi ya. HP ini dia cukup punya barang di 3.500 dan saat ini dia beli lagi ya dan harganya juga di 3.500 ya. Masih cukup menarik karena HP ini dia cenderung koreksi ya, cenderung koleksi ya, sudah koleksi ya di area 3.500-an ya. Apabila BRPT ya nanti dia kuat bertahan di swing low ya, di supportnya ini kemungkinan akan di break lagi ya. Mudah-mudahan nanti pas ada volume buy masuk untuk ZBAK ini sudah mulai berkurang ya untuk distribusinya ya. Walaupun di Broksumnya masih cenderung netral ya karena memang HP sudah mulai masuk, tapi retail masuk ini ya, ada XL, ada XC ya di 3.500. Kemungkinan akan dibikin sideways dulu ya karena retail masuk dan secara Broksumnya pun belum terlalu terlihat ya dari akumulasinya. Kemungkinan akan BRPT masih uji support kembali, ini sepertinya masih akan sideways dulu ya. Jadi kesempatan ya apabila yang belum punya barang bisa buy di area supportnya di 3.380-an ya sampai di 3.270-an, itu ada area beyond weakness untuk BRPT. Apabila kuat di area itu masih ada potensi lagi BRPT untuk uji neckline-nya sampai di 4.300-an. Masih bagus BRPT, tinggal tunggu momentumnya. Oke, saham ketiga ya kita ada TPIA. Hari ini 0,0% nggak ada perubahan. Starternya dia masih downtrend ya, bergerak di bawah MA200 dan secara trennya kalau kita bisa lihat ya, kita sepertinya dia lagi sideways ya.
dan sudah cenderung turun ya, cenderung turun karena bergerak di bawah MA 50 dan 20 ya. MA 20-nya selalu menjadi resisten ini ya. Kena resisten MA 20 koreksi, kena MA 50 koreksi, kena MA 20 koreksi dan saat ini sudah bikin base ya, sudah cenderung ada sideways artinya penurunan TPA sudah mulai terbatas, supportnya masih bisa dipakai di 7.000 dan resistennya masih dipakai di 7.600 sudah diretest 1, 2, 3 kali ya 3 kali apabila ini di breakout tapi ya uji lagi di 8.100 itu adalah area MA 200-nya ya untuk TPA. Untuk TPA saat ini memang ada di area resistennya ya. Jadi TPA bisa ada dua strategi ya apabila nanti di breakout di 7.600 dengan volume bisa spekulasi buy juga. Targetnya di area 8.100-an ya. Tapi apabila ada koreksi malah kesempatan bagus karena dia lagi sideways ya, lagi sideways momentumnya, volumenya juga belum terlalu masuk ya, belum breakout MA volume 20 walaupun sudah cukup rame ya. Ini sempat ada volume masuk tapi dibuang, dia masih ada buangan dan bagusnya dari momentum MACD-nya ada bullish divergence ya, bullish divergence dan di harga cenderung turun tetapi MACD-nya cenderung naik. Jadi ada bullish divergence ya, ini turun ya, cenderung turun dan tapi MACD-nya sudah cenderung naik jadi ada indikator bagus dari TPA dari MACD-nya sudah ada bullish divergence dan secara price action-nya pun dia sudah penurunannya sudah mulai melemah ya dan sudah cenderung sideways ya. Untuk TPA ada dua strategi apabila besok merah beberapa hari mendatang merah tunggu di area support-nya kembali ya di 7.150-an sampai 6.650 itu adalah area back weakness-nya ya apabila TPM merah ya, tapi apabila malah digas kembali bisa buy and breakout di 7.650 karena sudah di-retest 3 kali ya. Apabila di-retest 3 kali dan di break itu nanti dorongannya cukup kuat ya untuk TPIA ya. Untuk TPA, untuk scalping ya karena takutnya nanti bikin ekor dari atas terus turun lagi ya takutnya gitu. Jadi untuk TPA bisa untuk scalping ya buy and breakout 3% dibungkus sampai di area 6.200 adalah target kenaikan untuk TPA. Masih di bagus ya golden cross ke atas tapi memang momentumnya kurang ada ya dan volumenya kurang terlalu besar ya untuk bisa breakout di neckline-nya di 7.600-an. Kita coba lihat Broxum ya. Broxum per hari ini netral ya. Netral HP masuk ada ZP tapi ZB juga keluar ya, AK keluar. Sepertinya memang masih ada seller jadi masih mungkin akan saya duluan untuk TPA coba kita tarik dari 20 November ya. Artinya dia di area sideways-nya seperti apa ya? Ini adalah area sideways ya, dia lagi sideways dan ada small akumulasi dari HP ya. Jadi HP ini sepertinya diakumulasi walaupun barangnya nggak terlalu banyak ya karena JP, JU juga keluar, BK keluar ya. HP BB ini sama kayak di cuan tadi ya sepertinya ya. HP dan BB di average 3.580. Maaf, oh maaf belum saya ganti ya, maaf salah kali. Aduh. Tapi ya, nilai Broksum dari TPA ya tadi salah ya. Jadi 20 Oktober semal distribusi ya. AK masuk, ada BKBB keluar ya. Jadi memang cenderung ada small distribusi tapi bagusnya AK masuk ya walaupun ada retail yang masuk di 7.200 ya. Masih floating profit sedikit ya. Untuk AK juga floating profit pada area di band weakness ini ya di MA 20-nya ya. Kita coba lihat apakah sudah mulai berkurang untuk distribusinya per hari ini. Per hari ini masih netral ya, AKBK masih keluar kembali ya. Jadi AKBK ini menjadi seller di area konsolidasinya ini ya. Jadi AK dan BK masih ada keluar walaupun barangnya nggak terlalu besar ya. IF juga masuk kembali
Untuk Broxnya masih, netral aja karena memang masih ada yang buang ya, AKBK cenderung jualan di area ini. Jadi ekor-ekor ini kemungkinan akan ada BK yang jualan dan tapi bagusnya IF sudah mulai menampung ya dan ZB di average 7.400-an masih bagus sih. Untuk TPA kemungkinan karena dari Broxnya pun masih ada distribusi dan belum ada akumulasi yang signifikan dan secara teknikalnya pun, terlihat lagi sideways ya untuk TPA apabila masih merah tunggu di area support di MA20, apabila dikasih breakout bisa sekalian breakout aja di 7.650. Targetnya masih sama untuk medium termnya bisa sampai ke MA200 untuk TPIA. Oke, saham keempat ya terakhir kita ada GZCO hari ini tutup melemah 1,27%. Chartnya juga upturn nih ya bergerak di atas MA200. MA50 dan MA20-nya ya selalu tertahan di MA20. Ini sempat tertinggi ya, cukup tinggi di 450 dan setelah itu emang ada distribusi ini ya, ada ekor dari atas, volumenya besar dan setelah itu dia cenderung koreksi dan setelah itu setelah itu dia lebih ke area sideways ini ya. Ini sempat sideways di area MA20-nya ya sebagai pivotnya ya, dia selalu mantul di MA20. Dan ini juga ada ekor-ekor dari atas menandakan ada resisten ya di area itu ya. Kita tandai dulu area resistennya ya karena sudah beberapa kali di retest dan cenderung turun ya. Itu adalah area resistennya ya di 336 dan di supportnya kita tandai juga di area ini ya. Ini adalah area 2.286 sampai di 520-nya di 296 itu adalah area Fibonacci 0,6 juga ya apabila ditarik ya dari swing low-nya ke swing high-nya ya dan area 0,6-nya ada di 296 itu adalah area support untuk GCCO ya karena apabila kita tarik ke belakang dia juga selalu mantul ya di area warna biru yang saya tanda ini ya apabila ada koreksi ke area itu kesempatan buy ya untuk GCCO nanti kemungkinan akan mantul kembali dan sepertinya lagi CD dulu ya. Secara volume setelah ada peak-nya ya ini cenderung volumenya mulai mengering ya, mulai mengering. Penurunannya juga sudah mulai berkurang dan cenderung sideways jadi kesempatan bagus bisa buy on weakness. Ini sempat ada volume masuk tapi memang ada ekor dari atas menandakan seller cukup dominan. Ini juga ada volume masuk tapi seller dominan kembali ya dan 2 hari ini terkoreksi dengan low volume jadi terkonfirmasi ya. Ini adalah volume koreksi tapi low volume jadi apabila ada koreksi kembali ke area support bisa di buy on weakness ya. Untuk momentum mesinnya sebenarnya dia sudah bagus ya golden cross ke atas tinggal tunggu momentumnya ya. Tunggal tunggu momentumnya dia di breakout kembali ya di resistennya di 336 sampai 344 nanti ada potensi untuk GCCO ya naik ke area 390 itu adalah area kenaikan apabila ring sideways-nya ini di breakout ya. Ini secara view-nya memang lagi sideways jadi bisa kita pakai strategi buy on weakness nanti jual di area dekat-dekat resistennya ya. Kita coba buka Broksum per hari ini ada small distribusi, ada ZP. Memang retail masuk ya, XC, PDGR rata-rata retail masuk di hari ini dan cenderung turun. Kita coba tarik pas sideways ya, pas mantul 17 November ya. 17 November, kita tarik 17 November. Kenapa ditarik 17 November? Karena dia sudah mulai mantul dan sudah mulai ada volume ya di sini ya. Masih ada normal akumulasi dari ZP ya, YP ya. Cukup bagus YP barangnya 2 kali lebih banyak dari PD di average 322. Jadi ya masih di area ini ya, jadi masih floating profit sedikit, cukup menarik karena sudah mulai ada yang akumulasi. Kita lihat dulu di area 280 sampai di 300-an lah ya, itu adalah area buy weakness-nya karena sudah ada yang mulai akumulasi ya JP ya. JP sudah mulai akumulasi dan kita sudah mulai keluar, ada XL keluar, ada
CP juga keluar ya, walaupun retail di sebelah kiri juga masih ada ya menjadi buyer juga ya, Kak. Jadi kemungkinan, akan dibikin set B dulu karena masih set B bisa be on support ya untuk GCCO nanti jual apabila mendekati area resistance-nya. Masih bagus GCCO saat ini lagi sideways jadi bisa buy on weakness. Nanti apabila sudah jalan kita tinggal menikmati profitnya ya. Jadi untuk yang suka FOMO lebih baik saat ini adalah tepat ya. Jadi sebelum terbang kita bisa cecil-cecil beli. Nanti apabila sudah terbang kita bisa tinggal TP ya untuk area-area di area resistennya. Masih bagus GCCO.